singkat ini sampai Isya. Kita bahas satu ayat Quran saja, surah Al-Baqarah ayat 10. Insyaallah bapak-bapak sudah hafal. Hanya hafalnya ada yang di dalam kepala, ada yang di luar kepala. Itu saja beda. Ayat ini sangat penting karena yang menentukan pahala, dapat pahala dan tidak ini adalah ayat ini. Fi qulubihim marad, dalam hati manusia terkadang ada penyakit. Penyakitnya awalnya satu, bisa iri, bisa juga sombong, bisa angkuh, tapi penyakit hati. Namun hari ke hari penyakit itu bukan sembuh, tapi tambah, malah bertambah. Fazadahumullahu marad, penyakitnya tambah. Dalam istilah medis, penyakit komplikasi. Istilah medis. Penyakit hati ternyata dampaknya luar biasa, membuat sengsara manusia. Walaupun ada alimun bima kanu yaktibu, sengsaranya itu mendapat adab yang pedih. Mungkin bisa jadi di dunianya dia bangga dengan penyakit, tapi di akhirat sengsara. Kalau penyakit fisik, sengsaranya di dunia, di akhirat mulia. Penyakit fisik, contoh hadis dari Bukhari dan Muslim. Ada 5 penyakit fisik yang menghantarkan kematiannya menjadi mulia, disebut syahid. Yang pertama, al-matmun, orang yang terkena penyakit karena wabah. Bisa wabah COVID yang sudah kita lalui, bisa juga wabah penyakit lain. Ikhtiar, usaha berobat maksimal, tetap dalam ketaatan, sabar. Allah berkehendak lain, wafat, syahid. Penyakit hati, penyakit fisik, di meninggalnya mulia. Yang kedua, al-mabtun, orang yang terkena penyakit perut sehingga menjadi sakit perut. Bisa karena masuk angin, ikhtiar minimal beli tolak angin, minimal ikhtiarnya. Atau bisa karena sebab lain. Kalau perempuan bisa karena haid, karena nifas, karena monopause, karena melahirkan, karena ngaruja, ya. Asal bukan makan sesuatu yang diharapkan oleh Allah. Ikhtiarnya, kalau lah muncul kuat berarti diangkat minimal. Kemudian usaha maksimal. Allah menghendaki lagi, meninggal syahid mulia.
pada syahid jangan buru bibir kalau tidak diobat. Ikhtiar tetap. Yang ketiga, al-ghariq, orang yang meninggal dunia karena tenggelam. Bisa bapak piknik ke Pangandaran, itu bisa dengan keluarga, anak-anak, bukan dengan tujuan maksiat. Tenggelam, sedang renang, syahid, atau sedang ke toilet, bapak dipeleset, tenggelam di debat, syahid, syahid. Jadi penyakit fisik itu ternyata mulia. Yang keempat, wasahibul hadmi, orang yang meninggal dunia karena kecelakaan atau karena reruntuhan bangunan. Bisa karena sedang jalan, tiba-tiba ayat puyuh bertu, tak puyuh nasi kilo, wafat, syahid. Terjatuh di keleset, bisa karena sepedaan, bisa karena motor, asal tangan. Untuk sesepedaan, acan sholat subuh terus angkat, terus sholat subuh bisa tetap tak. Allah berkehendak lain. Karena kalau kematian itu kadang menjemput. Lu kawinna, mapan, tiba-tiba sepedaan, bis. Cobi cek hirup untuk naik sepeda. Kadang menjemput kalau sudah waktunya. Jadi hoyo-hoyo. Kalau sudah waktu, itu rahasia Allah kematian. Gak masih sehat. Kematian bukan milik orang yang sakit. Banyak yang sakit hirup ini, tapi yang sehat meninggal. Oke, dalam syair Arab ada kalimat kambing sahih qad mata min ghairi illah. Banyak orang yang sehat wafat tanpa penyakit sedikit. Tidak ada penyakit sedikit. Sehat. Pan tadi TWA sareng abdi. Nah mau tekudunan geus mau. Kalau kan ngelihat kurang gitu. Ya Rasulullah, jangan banyak bertanya, jawab qadarullah. Kematian itu takdir Allah. Ulah nah lieur ngalorna oge. Qadarullah, takdir Allah. Memang sudah waktu. Yang ketiga, wajahidu fi sabilillah, sedang berjihad di jalan Allah. Jihad itu ada 3. Jihad mengolah fisik, ijtihad mengolah pikiran, mujahadah mengolah hati. Tugas kita itu tiap hari bersungguh-sungguh mengolah visi. Sekarang bapak-bapak ini hadir di tempat ini karena pandai mengolah visi. Kalau nggak pandai mengolah visi, orang yang hadir di diri malas. Dengan sekolah kalau kita orang yang mau masjid yang mengisahkan dari dulu dia. Luhur bae pasti mual-mual. Dapatnya mata hiji orang, maka tidak semua orang bisa mengolah fisik digunakan untuk kebaikan. Coba pahalanya Bapak sudah hadir di sini. Rasulullah pernah
menunjukkan kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik, maukah engkau saya tunjukkan kata Rasul 3 amalan yang jika engkau melakukannya, amalan itu dapat menghapus dosa, dapat mengangkat derajat manusia. Pahalanya 2 sekaligus. Hapus dosa, ngangkat derajat manusia. Kalau Rasul sudah bilang, maukah saya tunjukkan, para sahabat semangat. Mau ditunjukkan. Yang pertama, kata Rasulullah, kasratul khutul ilal masajid. Kaki kita ini banyak dilangkahkan ke masjid. Langkah kaki kanan hapus dosa, langkah kaki kiri Allah angkat derajat. Diberi pahala, banyak orang yang nggak mau gitu. Coba setiap langkah kaki kanan berguguran dosanya. Setiap langkah kaki kiri Allah angkat derajat. Banyak orang yang nggak mau. Tapi kalau saya parah, suruh berdosa. Allah yang memberi pahalanya. Banyak orang yang nggak mau. Jadi luar biasa. Ke masjid itu, langkah kaki kanan semakin melangkah jauh, semakin banyak langkah. Kalau naik motor, seiring dengan roda berputar. Kalau mobil, seiring dengan ban mobil berputar. Sama dengan kaki kan, mobil juga. Sering-sering melangkahkan kaki ke masjid. Yang kedua adalah intidhar shalah ba'da shalah. Menunggu waktu sholat. Setelah sholat bisa menunggu adzan, bisa menunggu qomat, bisa juga menunggu ba'da maghrib, menunggu waktu isya. Sekarang ini Bapak, Allah hapus dosa Bapak, Allah angkat derajatnya. Luar biasa. Apalagi kalau sudah umroh minimal, jamaah itu sangat jarang setelah maghrib pulang. Biasa maghrib sampai isya itu nunggu. Kalau di Mekah Madinah, pulang ke Permata Biru, alim dan kesel. Kenapa semangatnya saat di Mekah Madinah? Mekah Madinah ditinggalkan, sama-sama semangatnya ditinggalkan karena ibadahnya karena Mekah, ibadahnya karena Madinah. Bahkan bisa jadi sebelum ditinggalkan Mekah Madinah sudah meninggalkan dulu. Semangatnya. Di pahalanya luar biasa itu. Ngajian. Dihapus dosa, diangkat derajat. Kan ayatnya sering oleh Bapak baca surat Al-Waqiah. Idza waqa'atil waqiah. Apabila hari kiamat terjadi, laisa liwaqa'atiha kadhibah. Peristiwa kiamat itu pasti. Tidak ada berita dalam Quran yang dusta. Saat kiamat terjadi, khafidatur rafi'ah. Manusia yang jumlahnya miliar atau triliun sedunia ini. Anggap miliaran misalkan. Allah bagi 2 golongan. Ada golongan khafidah, golongan yang hina. Na'udzubillah.
ada golongan yang diangkat derajatnya rafi'ah. Itulah golongan salah satunya yang menunggu waktu sholat, seperti bapak-bapak. Kayak nanti ketemu nanti di akhirat surga. Amin ya rabbal alamin. Pertemuannya bukan hanya di sini, di akhirat. Mata eta Korea. Jadi memerangi Korea mujihad, mujahadah, mengolah hati, ijtihad, mengolah pikiran supaya pikiran kita selalu baik pada Allah. Berat. Bapak-bapak ini orang-orang pilihan luar biasa. Kenapa orang pilihan? Tidak semua bisa seperti mana? Ke masjid itu jauh. Kenapa disebut jauh? Hatinya. Jaraknya kantun mentas, tapi hatinya jauh. Walaupun kantun mentas ngelangkah, tetap jauh. Hari turi, rugi kamu nama. Sesepedahan, rugi. Ke masjid itu jauh. Ke Singapura sampai. Ke masjid dan rugi. Maka ke masjid itu jangan menunggu waktu tua, tapi ke masjid itu sampai tua. Ke masjid itu Bapak berkunjung ke masjid jangan menunggu berlari. Ke masjid itu dalam keadaan berdiri. Jangan ke masjid kakak berlari. Ke masjid berdiri, jangan berlari. Ke masjid itu kalau tidak bisa jadi makmum, jangan di depan imam. Bahaya. Yang ketiga, isbabul wudu'i 'alal makari, menyempurnakan wudu. Dari mulai sunnah sampai rukun. Kalau sunnahnya pertama membaca bismillah. Yang kedua mencuci kedua telapak tangan. Cuci. Ini sebelum ada COVID, sudah sekian ratus tahun sudah Allah suruh mencuci kedua telapak tangan. Setelah tidak ada COVID tetap cuci telapak tangan. Kemudian madmadah, berkumur. Dan manfaatnya mencuci kedua telapak tangan, berjatuhan dosa-dosa yang ada di telapak tangan kita. Mencuci, berkumur, berjatuhan dosa-dosa yang ada di mulut kita. Bisa jadi sebelum zuhur, ya mulut goreng kabatu. Wudu, gugur, jatuh. Tos zuhur, ngagoreng gede. Kayak gini, hapus ayah dulu. Hikmahnya dulu. Istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung dengan tangan kanan. Sadis kiri. Kalau bapak masih kiri, sempurnakan masuk. Tangan. Itu. Kalau luar kotoran. Rika mengeluarkan luar. Dasarnya setelah bergen, cari kalau kan nempelkan, istinsyaq. Mengeluarkan yang namanya istinsyaq dengan tangan itu. Masuk tangan kanan,
keluar tangan kiri. Itu sunnah. Baru kemudian masuk ke rukun. Sebelumnya juga ada rukun, niat. Masuk rukun yang kedua, membasuh muka. Muka itu batasnya isalatul ma, yang disebut dengan membasuh itu adalah mengalirkan air sampai kotorannya jatuh. Sehingga batasnya ke atas kening, bawah dagu, ini dekat daun, dekat lubang telinga. Sekedar dia tacan campur aja. Oh mau kia mah? Tamas sungguh. Batak sunnahnya tangan dua. Tuh. Kalau yang punya jenggot di sela-sela sunnah taklilul lihyah. Yang tidak punya jenggot jangan memaksakan diri punya jenggot. Di sela-sela. Makanya sunnah jenggot itu dibiarkan, kumis itu dirapihkan. Itu sunnahnya. Kumis dirapihkan, jenggot dibiarkan. Tapi urusannya kadang ada yang senang, ada yang tidak. Sunnah. Sela-sela. Kumis rapihkan, ulah rapihkan ngalangkungan ini. Kumis itu manfaatnya luar biasa, Pak. K-nya kumis, K-U-M-I-S. K khusus, U untuk, M mengobati, I istri, S stres. Pak, iya, tadi digital. Lama. Kumis itu. Jadi sempurnakan dulu. Kemudian membasuh kedua tangan. Masuk rukun. Kalau akan tekstual ayat yang disebut membasuh kedua tangan itu dari ujung jari. Itu karena hilang. Masuk sini. Tuh. Ilal marafiq. Baru ke sini. Sini. Terkira yang termasuk. Iya. Karena dia ukur. Jadi saling membasuh itu maka pengabasitan. Atau nanti dia ukur. Kadang-kadang. Gitu. Jadi membasuh itu mengalirkan air sampai kotoran keluar. Jam boleh dibuka, boleh tidak. Kalau jamnya anti air boleh tidak dibuka. Cincin boleh tidak dibuka, tetapi wajib digoyang. Kalau tidak dibuka, kalau dicabut sunnah dicabut. Wih, dia lapor ke mama, tadi mau bikin ceramah. Di Pak Ustaz wajib digoyang, sunnah dicabut. Itu mah orang yang duduk pakai jam atau cincin. Ulah salah kuping laporan ke istri, terbuat dia langsung wajib digoyang, sunnah dicabut. Kita butuh mahal banget ya. Beda dengan tayamum. Kalau tayamum harus dibuka semuanya. Itu. Kalau Bapak pemahamannya sampai situ, tayamum itu dibagi 3. Setelah katrok, tiup. 1, 2, 3. Tuh. Saya untuk belakang. Ini untuk depan. Tuh. Ini untuk ini. Kiri saya. Muka juga sama.
dibagi, ini untuk ini untuk ini. Bahkan kalau Imam Syafi'i bukan hanya begini sampai begini, dibagi. Kalau pakai cincin, jam, bukan. Ini harus, kalau Bapak sampai situ, kalau sampai kedua telapak tangan, cukup begitu. Silakan. Tayamumnya wajib, tetapi tata caranya ada yang sampai sikut, ada yang sampai pergelangan tangan. Itulah fikih.